Halo bro, ketemu lagi di channel Cara Bang Win. Video kali ini ya kita akan membahas tentang ikan diskus menghadapi musim dingin. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Cara Bang Win. Check it out. Saya lagi musim hujan bro, hampir setiap hari dia hujan ya, entah pagi, siang, malam, wah pokoknya turun hujan lah. Lalu apa dampaknya bro ya hujan terhadap ikan diskus kita? Tentu saja air di tank kita pasti akan jadi lebih dingin ya. Dan seperti yang kita tahu, ikan diskus dia nggak suka dengan suhu dingin. Dia kurang bisa beradaptasi lah dengan suhu yang dingin itu. Dan saya pernah membaca di sebuah artikel kalau di suhu dingin ya, ternyata bakteri itu lebih ganas berkembangnya. Itulah sebabnya kenapa ikan diskus kita ya sering sakit ya kalau di suhu yang dingin. Terus solusinya bagaimana bro? Agar ikan kita terhindar sakit di saat suhu yang dingin. Oke, cara yang paling simple ya pakai heater kan, ya selesai urusan. Ya kalau cuman tank satu ya nggak masalah ya. Kalau tank saya itu hampir 20-an ya, belasan hingga 20-an. Ya menurut saya kalau pakai heater tentu saja boros bro, boros listrik ya. Yang namanya elemen panas ya udah pasti wattnya tinggi ya. Berarti pakai heater ya efektif, namun tidak efisien. Lalu bagaimana kalau pakai heater pun tidak efisien? Jadi ya menurut saya ya sebenarnya lebih efektif dan efisien itu ya sebenarnya rutinitas perawatan ikan kita. Itu lebih bagus ya menurut saya. Oke, jadi saya ada beberapa tips agar ikan peliharaan kita dapat terhindar dari sakit dan bakteri di saat cuaca dingin. Yang pertama bro, bersihkan tank dan ganti air. Ya sebenarnya ya ini kewajiban kita ya. Kalau kita sudah memutuskan untuk pelihara ikan, ya kewajiban kita harus melakukan kedua hal ini. Tapi kalau di cuaca dingin ini, jadi kita harus lebih rajin lagi ya. Jadi kita bersihkan semua komponen yang ada dalam tank seperti filter, pump, mencakup dinding tanknya juga ya, dan dasarannya juga, karena biasanya juga ada bakteri yang bersarang di dinding akuarium ya kalau lama kita tidak bersihkan.
kalau paham penggunaan PK, ya menurut saya PK aja udah clear, bersih. Nah, setelah itu barulah kita ganti air ya, ganti air total ya. Tentu saja kalau namanya ganti air total ya kita harus paham yang namanya parameter air. Kalau kita tidak paham parameter air ya tentu saja akan jadi blunder ya. Shock air jadinya, ikan malah mati. Dan setelah ganti air kita kasih garam ikan. Kalau yang piara ikan tentu saja stok garam ikan nggak pernah habis lah ya, pasti ada. Dan garam ikan ini fungsinya ya juga untuk membunuh bakteri dan kuman ya. Menurut saya lumayan bagus untuk ikan kalau pakai garam setelah kita ganti air. Bisa dicoba ya. Jangan terlalu banyak juga, ya kira-kira saja lah ya. Oke. Setelah itu apa yang harus kita lakukan lagi, yaitu kita jaga makanannya. Yang sebenarnya lah ya, tanpa kita sadari sumber adanya bakteri di tank kita, selain dari kotoran sisa dari ikannya, bakteri itu juga berasal dari pakan yang kita kasih, bro. Jadi ya menurut saya di saat cuaca dingin sebaiknya kita kasih makan jangan terlalu banyak lah ya. Jangan sampai ada sisa. Jadi ya makan secukupnya saja. Kalau yang biasanya kasih cacing beku, saya sarankan bisa ya pakai obat PK. Sebelum dikasih makan cacingnya kita PK dulu tipis-tipis saja tanpa kuman ya, lalu kita masukkan ke tank. Oke. Nah, yang terakhir kalau sudah terlanjur sakit segera karantina yang sakit agar tidak menular ke ikan yang lain di konteng. Kita obati saja, itu lebih aman ya. Jadi begini saja tips dari saya. Semoga ikan teman-teman semua pada sehat, tuannya juga sehat ya bro. Waspada COVID yang semakin merajalela ya. Jadi ya semuanya semoga sehat-sehat saja. Thanks sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ciao.